Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman semua. Dimanapun berada, mengakses di kota apapun, dalam waktu apapun, video ini. Ini adalah video ke-10 di channel ini dan mungkin adalah video keempat aku akan bahas buku lagi. Kali ini setelah kemarin kita bahas non-fiksi 2 kali gitu ya, kita akan kembali membahas buku fiksi, yaitu bukunya Di Lestari, teman-teman. Mungkin ada yang pernah sudah baca buku ini? Ini judulnya adalah Aroma Karsa, gitu ya. Ini adalah buku yang aku target lama, tapi selalu maju mundur untuk bacanya, teman-teman. Untuk beli bahkan ya, karena buku ini tuh cukup tebal sehingga juga mempengaruhi ke harganya gitu ya. Dan, buku ini tuh selalu kalau fiksi, kalau boleh jujur aku tuh suka banget buku-buku detektifan, buku-buku misteri gitu, sehingga dia kadang tuh selalu jadi pilihan kedua, aku harus beli buku ini atau beli buku, detektif lainnya ya, misalnya kayak buku-bukunya Sherlock Holmes atau buku-bukunya, apa, Dan Brown, aku tuh suka banget buku-buku kayak gitu. Jadi ini tuh selalu ditunda gitu, dia ada di list tapi nggak pernah aku beli, karena ternyata aku juga baru ngeh kalau aku tuh nggak punya bukunya di Lestari, teman-teman. Selama ini tuh baca buku-buku di Lestari tuh minjem dari orang. Yang paling aku ingat kayaknya Perahu Kertas, karena dulu aku suka banget sama filmnya. Aku nonton filmnya dulu baru baca bukunya dan aku suka, dengan bukunya, aku merasa dia melengkapi kisah di filmnya gitu. Mungkin beda ya perasaannya kalau baca novelnya dulu baru baca filmnya, ada beberapa yang misalnya, kecewa karena tidak, sedetail itu, tapi karena aku prosesnya di balik aku suka-suka aja. Cuman itu ya, mungkin teman-teman juga kalau udah lihat videoku yang sebelumnya bahas tentang buku, eee, tahu gitu ya, aku tuh sempat berhenti baca buku, kemudian aku baca buku lagi tuh bukunya Andrea Hirata. Dari situ tuh aku kayak mendapatkan mengingat lagi, "Oh iya ya, ini ya kenapa dulu tuh aku suka sama Laskar Pelangi, aku suka sama buku-buku kayak Andrea Hirata." Andrea Hirata tuh punya khas menulis yang seperti ini. Nah itu tuh sehingga aku bertanya-tanya lagi, kok aku lupa ya sama khasnya, penulis-penulis Indonesia lain yang sering aku bilang aku tuh suka buku-bukunya, tapi aku lupa, apa yang bikin aku suka gitu. Makanya akhirnya buku di Lestari ini tuh mampir di, list aku untuk dibeli. Kenapa Roma Karsa? Karena dia yang kayaknya lagi seliweran banyak, kalau aku ke toko buku tuh dia pasti ada di rak-rak bestseller, sehingga aku ngerasa, "Oh ya kalau mau tahu dia yang paling terbaru ya harus dengan buku terbarunya yang aku rasa adalah Aroma Karsa," gitu. Terus habis itu, tadi aku lupa apa yang aku suka, padahal aku sering bilang kalau ditanya, "Penulis Indonesia yang kamu suka siapa?" Gitu ya, Terelie, misalnya Andrea Hirata, kemudian di Lestari, biasanya dia tersebut, tapi akunya sudah lupa karena sudah lama tadi. Kalau Terelie kayaknya ingat banget gitu, karena lebih banyak orang-orang yang baca Terelie kalau di sekitar aku. Begitu, teman-teman. Oke. Nah, Aroma Karsa ini dari awal mungkin kalau ngelihat judulnya aku nggak kalau dia akan bahas tentang aroma, tentang parfum mungkin ya, tentang dunia wangi-wangian yang sebenarnya mungkin tidak dekat dengan aku. Aku bukan orang yang sangat, tahu atau ngulik gitu ya tentang parfum dan lain sebagainya. Kayaknya parfum yang aku pakai itu seringnya adalah aku nanya ke orang yang aku rasa harumnya enak, "Kamu pakai apa?" Gitu. Terus kalau aku tahu, ya udah aku beli itu. Jadi nggak pernah bener-bener nyari aku tuh, ciri khasnya apa ya, bau yang pengen kan mungkin ada teman-teman yang gitu ya, bau tuh merepresentasikan dia banget. Jadi dia sampai specifically pengen tercium seperti ini, aku nggak. Kayak, "Oh yang penting itu harumnya enak, ya udah kamu pakai apa aku beli," gitu. Jadi sangat minim, cuman aku akhirnya ya tetap aja aku beli karena mungkin bisa bahkan bisa jadi informasi baru kan terkait, novel ini gitu. Tapi mungkin tadi ya teman-teman yang memang sudah sekarang kan, dunia wangian tuh kayak ini ya teman-teman, jadi sebuah tren, mungkin akan lebih suka dengan buku ini. Bukunya tebel banget teman-teman, ini tuh kayaknya buku novel tertebal yang pernah aku beli, kayaknya kalau ketimpuk tuh juga sakit gitu ya. Jadi mungkin aku bayangkan tuh bahkan bisa menjadi 3 buku kalau dia mau bersambung-bersambungkan kayak di drama atau di film ya, teman-teman. Dia tuh sampai ke
700 halamannya tuh, 724 halaman. Mantap. Bahkan lebih panjang dari buku-buku non-fiksi ya. Kayak ini mungkin setebal buku-buku Harry Potter atau buku-buku Dan Brown gitu. Sehingga memang berpengaruh juga ke harganya. Makanya tadi ya, dia menjadi selalu eh, ada opsi-opsi lain gitu. Mau dibeli enggaknya tuh entah terkait bukunya atau juga terkait harganya gitu ya. Dan aku jadi sadar banget betapa privilege-nya ya berarti ya teman-teman kalau kita bisa beli buku fisik karena memang dia pun mungkin nggak semua orang punya kesempatan yang sama. Termasuk aku. Aku baru bisa beli buku-buku fisik ya tadi itu ketika aku mulai bekerja dan punya penghasilan sendiri sehingga mulai beli buku-buku sendiri. Biasanya aku pinjam di perpus, aku ke toko buku, baca buku yang udah dibuka di sana, aku pinjam ke teman gitu. Jadi ini juga blessing ya, alhamdulillah kayak gitu. Terus buku ini penerbitnya dari penerbit Bentang, tahun terbitnya di tahun 2018. Jadi sebenarnya udah lumayan lama juga ya buku ini terbit gitu. Oke, mungkin dari sini aku akan spoiler sedikit ya teman-teman terkait kisahnya. Ini kisahnya tentang apa sih buku ini? Ya tadi ya, jadi ada perusahaan parfum namanya Kemara yang didirikan oleh seseorang yang sekarang sudah berusia tua mungkin ya, namanya Janirah yang punya cucu Raras yang deket sama dia sehingga mereka tuh sering ngobrol, sering neneknya tuh ngasih nasihat, sering mendongeng gitu ya dan lain sebagainya. Terutama tuh yang sering dibahas adalah Puspakarsa. Nah itu dia mungkin keluarlah ya Karsa ini bahasan tentang judul ini. Jadi neneknya ini Janira ini sering cerita ke Raras tentang Puspakarsa bahwa ada sebuah bunga gitu ya. Puspakarsa itu bunga teman-teman yang punya kekuatan sihir dan sakti. Jadi kalau orang yang mencium bunga itu eh, dia tuh akan mengikuti kehendak orang yang punya bunganya gitu. Jadi ibaratnya tuh kayak menghipnotis gitu ya yang kekuatannya tuh segitu kuatnya sampai bisa mengubah tata Nusantara. Jadi kalau dia kecium sama raja, kalau dia kecium sama siapa tuh bisa tuh dikendalikan orang itu tuh oleh yang punya Puspakarsa yang menemukan bunga itu gitu. Yang sebenarnya nggak ada yang tahu tuh bentuknya kayak gimana, warnanya apa, terus habis itu di mana ditemukannya tuh nggak ada yang tahu. Tapi ada satu orang tuh yang orang-orang tertentu tuh yang tiba-tiba langsung nggak aja gitu. Kalau secara tidak sengaja menemukannya atau mencari-cari terus akhirnya menemukannya tuh, oh ini nih gitu, walaupun tidak ada panduannya gitu ya. Yang keberadaannya itu sebenarnya cuman pernah muncul tuh sekali di satu buah lontar yang disimpan di kerajaan gitu. Kalau diceritakan kayak gitu, emang ini kan kayak diceritakan tuh masih bahas-bahas sedikit tentang kerajaan yang berkuasa ya. Lontar itu tuh juga disimpannya di bank gitu ya, di brankas bank kan biasa di bank-bank suka menyewakan brankas-brankas gitu ya. Yang menariknya tuh nanti ada lagi tokoh lainnya itu Profesor Miko gitu ya. Jadi profesor ini juga banyak nanti mungkin meneliti tentang ini dan dia tuh juga yang menjadi menyimpan ada kartu nama dia yang disimpan bareng dengan satu lontar ini gitu yang disimpan oleh Janirah di Bang, ya tadi itu Laras tuh yang awalnya merasa bahwa kisah-kisah selama ini tentang Puspakarsa tuh dongeng aja, neneknya lagi cerita gitu karena dia yang masih anak-anak, tapi ternyata tadi tuh ketika Janirah meninggal, hampir meninggal, di ujung mautnya tuh dia bilang ke Raras bahwa itu tuh bukan dongeng, itu beneran, dan Janirah tuh berwasiat untuk ayo cari Purpakarsanya biar si kemaranya ini atau perusahaan parfumnya ini bisa selamat gitu. Ya barulah di situ Raras kayak, hah jadi selama ini itu tidak hanya kisah belaka gitu. Yang memang diceritakan kalau di lontar itu akhirnya Raras tadi itu ya ke bank melihat lontarnya ada kartu nama Profesor Miko juga diceritakan bahwa si Puspakarsa ini tuh ada 3 porsi gitu ya. Dia tuh kalau porsi pertama tuh akan mengubah nasib orang yang menggunakannya. Terus kalau porsi kedua itu akan mengubah nasib keturunannya. Porsi ketiga ini akan mengubah dunia sesuai dengan keinginan gitu. Jadi dia tuh sangat powerful lah. Semakin ditemukan berkali-kali semakin powerful. Ibaratnya apa namanya khasiatnya gitu mungkin ya. Walaupun tadi itu susah ditemukannya, tapi sekalinya ditemu tuh bisa, wah mantap banget sih untuk banyak halnya. Seperti itu mungkin kalau kurang lebih kisahnya. Di sisi lain ada tokoh lain teman-teman
yang muncul yaitu bernama Jatiwesi. Wah, ini juga mungkin tokoh yang menarik juga gitu ya dari kisahnya. Jadi kalau Jatiwesi ini tuh dikisahkan sebagai anak yatim yang tinggalnya di TPA, tempat pembuangan akhir sampah. Berarti jauh banget ya sama Raras yang mungkin punya perusahaan parfum cukup ternama gitu sampai bisa naro barang di brankas bank tuh kan berarti kaya raya ya teman-teman. Nah kalau Jati ini justru anak yatim tinggalnya di TPA, dia kerjanya sebagai tukang kebun yang juga sering menjadi tukang parfum kerja sampingannya. Kenapa? Karena Jati ini punya penciuman super. Mungkin salah satunya karena dia tinggal di TPA Bantar Gebang ya, sehingga dia tuh terbiasa mencium banyak wangi sekaligus yang kuat-kuat sehingga dia itu penciumannya tuh kayak tajam banget gitu. Yang anehnya harusnya kan penciuman tajam tuh bikin dia mual gitu ya, tapi dia tuh malah bisa beradaptasi dengan bau bahkan di TPA gitu, teman-teman. Dan dia tuh punya penasaran yang sangat tinggi juga, sehingga dia tuh sering mempelajari gitu, oh kalau bau ini tuh bau apa ya, datangnya dari mana gitu. Dia tahu mencari-cari gitu. Jadi dia tuh tahu itu kelebihan dan harus dikelola seperti apa, dilatih seperti apa tuh dia lumayan pintar tuh di hal itu. Sampai akhirnya tuh karena saking belajarnya dia tuh bisa memprediksi sesuatu tuh berdasarkan bau. Misalnya dia kalau nyium bau tanah kayak gini ya, ini kayak mau hujan deh gitu. Jadi dia tuh malah menuju-nuju ke ini ya, segitunya gitu cara dia mengelola, memanfaatkan kelebihannya ini. Yang kalau di sisi kehidupannya Jati ini ada tokoh-tokoh lain, misalnya ada Anung, ayah kandungnya yang dipenjara dan juga digambarkan tuh gila, atau ada Nurdin yang kemudian adalah mengangkat ayah angkatnya dia tapi juga memanfaatkan dia. Jadi nggak bukan ayah angkat yang baik gitu ya. Terus ada juga Halil yang ya itu dia ya lebih kalau Halil ini kayak apa ya teman kolega tapi juga guru gitu yang justru lebih bersikap sebagai ayah. Jadi ada tiga laki-laki yang berperan sebagai ayah yang berbeda di kehidupannya Jati gitu. Yang tadi juga merupakan bos di toko parfum tempat Jati kerja. Akhirnya Jati juga banyak belajar dari dia mungkin apa ya ayah kehidupan kali ya guru kehidupan gitu yang tapi akhirnya tuh Jati tuh ditangkap polisi teman-teman kenapa karena tadi sebenarnya dia tuh bikin parfum tuh parfumnya palsu yang ditangkapnya ke polisi ini sebenarnya tuh membuka pertemuan Jati dengan Raras kayak gitu ya jadi sebenarnya pertamanya sih ketemunya nggak langsung ke Raras ya tapi ke Suma Suma tuh anaknya Raras yang anak angkat Raras yang sama punya penciuman tajam juga cuman apa ya mungkin belum tergali sebaik Jatiwesi yang tahu ketika Jati itu penciumannya segitunya tuh malah iri dan juga musuhan gitu dengan si Jati. Suma ini tuh dia di Kemara di pabrik parfum Janirah tadi tuh sekeluarga dia membuat namanya Puspa Ananta salah satu kayak line parfum di sana gitu. Yang kemudian Suma ini tuh dilatih juga gitu ya oleh Raras, oleh Janira tuh untuk mencari puspakarsa gitu. Di training lah ya. Eh, ibaratnya dengan Jatiwesi itu merasa oh bisa nih mungkin di apa ya dilatih biar keduanya tuh bisa nyari puspakarsa yang mereka inginkan gitu. Tapi ya karena punya keahlian yang sama jadinya malah berantem, musuhan dua eh, orang ini merasa saling tersaingi gitu yang ya nantinya kemudian mungkin akan ada apa ya konflik-konflik selanjutnya gitu sih makanya Suma yang ngerasa musuhan ngerasa tersaingi dengan Jati tapi kalau Jati tuh ngerasa justru oh ternyata ada ya orang di dunia ini tuh yang sama kayak dia bisa mencium segitunya karena selama ini mungkin dia ngerasa nggak ada orang tuh yang paham gimana rasanya jadi orang yang punya penciuman segitunya gitu nanti mulai terbukalah ini ya teman-teman apa namanya rahasia-rahasia kayak misalnya oh ternyata Raras tuh saling kenal ke Khalil gitu ya mereka juga tahu ayahnya Jati kok bisa hubungannya apa kan harusnya jauh banget ya dari pemulung ke pemilik parfum gitu jadi kayak gitulah. Terus nanti juga keluar lagi apa itu dua langga ada juga ternyata Suma yang sakit atau mereka menyiapkan ekspedisi mau ke Gunung Lawu untuk nyari Puspakarsa. Terus nanti ekspedisinya itu akan melibatkan banyak orang, jadi muncullah tokoh-tokoh lainnya. Ibaratnya nanti akan muncul
next-nya gitu ya, kisah-kisah seperti itu dan bagaimana kemudian nanti ekspedisi di Lawunya yang monggo teman-teman nanti baca sendiri seperti apa apa namanya kelanjutan dari kisah tadi. Aku mungkin hanya jelasin yang depannya aja. Oke, aku sendiri teman-teman kalau boleh jujur lumayan kesulitan baca buku ini. Buku ini ternyata buku novel yang tidak mudah untuk dibaca. Pertama mungkin tadi ini bahas parfum. Aku nggak familiar. Ini juga bahas tentang banyak kebudayaan Jawa yang aku juga nggak familiar. Misalnya tadi ya ada sebutan Puspakarsa, ada sebutan Dua Langga, bahkan di sini juga ada ngobrolin di Lawu, nanti di Gunung Lawu tuh juga ada apa ya kan ini lumayan fantasi ya teman-teman. Jadi ada juga tokoh-tokoh fantasi kayak misalnya ada Wong Banaspati, aku kurang paham atau misalnya ini ada Sinom, ada Pucang, ada juga Randu. Jadi sebenarnya lumayan sulit untuk aku bener-bener paham. Mungkin perlu ada apa ya panduan kali ya. Ini tuh apa gitu. Mungkin bagi orang-orang yang bukan kental Jawi gitu, apakah akan merasakan hal yang sama seperti aku? Aku juga kurang tahu, tapi itu dia, aku merasa banyak mengernyitkan dahi ketika membaca buku ini. Bahkan sekarang kalau diminta untuk menjelaskan kembali, aku lumayan kebingungan juga buku ini tuh tentang apa. Jadi, apa ya, banyak hal-hal yang dia rasanya eksklusif gitu ya, tidak semua orang bisa paham, walaupun mungkin harusnya bisa dipermudah entah dengan penjelasan-penjelasan atau seperti apa gitu. Jadi aku merasa bukunya rumit, karakternya juga aku merasa beberapa kali switch, misalnya dia adalah karakter yang kuat gitu ya, diceritakan apa ya sangat dominan dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang pun ada masa-masanya dia terlihat sangat lost gitu. Jadi aku tidak merasa ada beberapa yang aku ngerasa kok nggak konsisten gitu. Walaupun aku tahu si manusia sebenarnya nggak konsisten ya. Tapi biasanya kan kalau di novel cenderung konsisten ya ataupun kalau nggak konsisten tuh ada alasan yang jelas gitu. Jadi aku lumayan kayak ini bukannya dia katanya karakter yang kuat kenapa tiba-tiba jadi lost kayak gini gitu. Terus banyak istilah baru tadi itu yang menggunakan bahasa Jawa kuno sehingga aku juga kesulitan untuk terhubung gitu. Terus tadi itu bahkan buku ini tuh menurut aku juga buku dewasa. Ada beberapa bahasanya yang cukup dewasa. Mungkin aku salah satu orang yang kaget dengan pembahasannya karena aku kira buku-bukunya akan sama seperti Perahu Kertas atau walaupun aku juga lupa sih buku Perahu Kertas kayak makanya apakah aku tuh memang tidak tahu juga di itu memang menulisnya seperti apa gitu ya ibaratnya. Kadang setelah baca buku ini jangan-jangan aku tidak banyak membaca buku dia sehingga tidak tahu gitu karena tadi itu aku merasa tidak seperti bukunya misalnya siapa ya Terelie atau buku hmm, Andre Hirata yang kemarin yang aku merasa akan dengan mudah aku rekomendasikan ke siapapun dengan umur apapun. Buku ini mungkin aku akan merekomendasikannya cuma ke teman-teman yang sudah dewasa gitu ya atau tadi bisa baca buku serumit ini gitu. Jadi ini rasanya buku yang cukup rumit walaupun mungkin banyak orang yang akan suka ya karena bahasanya baru, fresh gitu atau juga tadi terasa banget pasti dengan riset yang panjang kayak gitu. Mungkin aku sih akan memberikan kesempatan kedua ke buku ini entah kapan rasanya mungkin mungkin kalau dengan situasi yang lebih baik aku bisa lebih paham kayak gitu. Teman-teman mungkin ada yang sudah baca juga boleh mungkin kalau mengasih tips ke aku gimana cara bacanya atau ada eh, panduan-panduan lain boleh juga. Segitu mungkin kalau dari aku. Semoga membantu teman-teman buku ini. Aku izin tutup dulu sesi kali ini. Ketemu lagi di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.